Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mufrida Arifuddin, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Saya adalah seorang pendidik di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.1 pada tema pemikiran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di modul ini saya menyimpulkan bahwa yang pertama, pendidikan itu berpusat pada anak. Jadi di sini pendidikan yang memusatkan pada anak, di mana anak tersebut sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga kreativitas, inovasi, dan peran dia dalam pembelajaran itu ada dan nyata. Kemudian yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus menyesuaikan alam atau tempat kita mengajar, sosial budayanya, dan juga zaman atau masa di mana kita akan mengajar atau kita melaksanakan pembelajaran. Tentunya pembelajaran seperti itu bertujuan agar kita bisa membekali anak didik kita untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah-ubah. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang seutuhnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Ingat ya, di sini adalah pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Diibaratkan bahwasanya kita seorang guru itu adalah petani yang menuntun tanaman padi yang kita tanam untuk menjadi padi, dan kita tidak bisa menuntut tanaman padi tersebut untuk berubah menjadi jagung. Kemudian yang keempat adalah sistem Among atau yang sering kita kenal sebagai 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan kita memberi contoh yang baik. Kemudian ing madya mangon karso, yang artinya di tengah kita bisa membangun semangat untuk anak didik kita. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani, di belakang kita bisa memberi motivasi pada anak didik kita. Kemudian sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pemahaman saya sebagai seorang pendidik adalah yang pertama, saya hanya berfokus pada materi. Jadi saya hanya mengejar nilai daripada anak didik saya. Kemudian yang kedua, saya menjadikan murid sebagai objek, bukan sebagai subjek, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru dan peran siswa sangat kurang. Kemudian saya juga belum memahami karakter peserta didik saya. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya terbuka pikirannya dan saya menyadari bahwa materi bukanlah segalanya. Yang terpenting bagi peserta didik adalah budi pekerti yang baik atau akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, murid bukanlah sebagai objek, melainkan murid atau peserta didik itu adalah sebagai subjek, yang mana dia adalah pemeran utama dalam pembelajaran, yang bisa berinovasi, yang bisa kreatif, dan tentunya aktif di dalam pembelajaran, sehingga terbentuklah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi setiap anak itu unik, sehingga kita sebagai guru diminta untuk menuntun, mengembangkan bakat yang ada pada pribadi masing-masing
anak didik kita. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpihak pada murid, sehingga menstimulasi untuk anak-anak agar bisa aktif pada pembelajaran saya. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 atau pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Dan saya juga akan mengenali lebih dalam karakter peserta didik saya dan latar belakang mereka melalui komunikasi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir ada quotes dari John Dewey yang berbunyi, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, melainkan pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Jadi kita sering beranggapan bahwa kita belajar, kita sekolah agar mempersiapkan hidup kita di masa depan kelak. Padahal pada hakikatnya, meskipun kita sudah sampai pada masa depan tersebut, kita dituntut agar terus selalu menuntut ilmu atau belajar. Jadi pada hakikatnya belajar itu adalah hidup itu sendiri sampai kita meninggal. Dan yang terakhir, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.